Sambutlah salam yang terbaik dari saya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Masya Allah ya. Ada 1.800 orang ya. Oh, udah 2.000. Masya Allah. Ini 2.000 beneran nih Bunda Vita. Ya. Tahun depan nih ketemu tekniknya. Udah bukan kita yang mencari peserta yang mencari. Kapan waktunya nih selfie berjalan. Ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qouli. Apa kabarnya sahabat pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah itu magnet rezeki? Satu. Saya ingin mengikat rasa teman-teman. Untuk apa kita di sini? Senang. Seperti itulah pada saat kita mau belajar, hati kita senang, bahagia, nanti kita mudah sekali mengakses energi baiknya. Kita mudah sekali ya mengikat ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Jadi sayang kalau enggak masuk Zoom gitu kan. Teman-teman banget gitu. Ya diingatkan nih teman-teman ya yang masih ada di grup, yang belum masuk segera gitu kan. Ini kan sebuah alat ya. Ini kan sebuah instrumen agar apa? Kita nanti mencipta habit atau lifestyle kita itu ya. Gaya hidup kita itu adalah gaya hidup yang suka melepas, merilis gitu kan. Suka untuk melarutkan gitu, melarutkan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Maka keajaiban nanti akan berdatangan, sahabat semua. Coba diingatkan yang masih belum masuk ya, karena kita punya alat kok gitu kan, alat yang sangat spesial gitu ya. Walaupun kita dari lintas kota, ya lintas daerah, lintas pulau gitu kan. Tapi banyak sekali juga yang sudah menemukan keajaibannya dan makom itu ya untuk bisa dipertahankan gitu kan. Ya silakan Bunda Trimurni yang off cam. Yang lainnya yang ingin mendapatkan energi yang maksimal ya usahakan untuk tidak off cam. Ya tanda dari teman-teman siap gitu kan, siap menerima energi baik. Nah teman-teman pada saat ya ada yang bertanya, pada saat ada yang tiba-tiba tertumbuh persoalan dan lain-lain. Saya halalkan untuk silakan bisa japri. Tadi pagi kan saya menyampaikan ya ada quotes yang bagus ya bahwa pada waktu sedih berlarut-larut itu. Nah, itu menimbulkan ada penyakit misalnya di paru-paru gitu kan. Ya kayak saya gitu kan kepikiran, overthinking gitu kan. Nah, menyeranglah ada di paru-paru. Kemudian pada saat ada dendam, ada marah dan lain-lain itu nanti menyerang lagi tuh mungkin di daerah jantung gitu kan, ada di lambung gitu. Khawatir tuh ada di lambung gitu kan. Nah, yang belum bisa rilis silahkan untuk japri gitu. Memang saya sediakan gitu kan. Ternyata wah banyak yang sudah rilis, alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi misalnya teman-teman ada yang tanya tidak apa-apa gitu kan. Nanti saya misalnya 5 menit atau lah bahwa panjang-panjangnya 10 menit itu ya tanda apa? Tanda saya peduli dengan teman-teman karena teman-teman ada di kelas arta ya, apalagi di 2 kelas kok belum paham ya, nanti saya akan telepon gitu karena ini bentuk ya care gitu ya dari saya agar apa teman-teman nanti punya skill gitu ya, skill untuk menghadapi tumbukan itu seperti apa, karena ini juga menjadi bentuk salah satu self love kita, menyayangi diri kita sendiri, menyayangi tubuh kita sendiri. Itu juga sudah menjadi ya himbauan gitu kan, himbauan banyak orang-orang yang paham gitu pada waktu kita menyiksa diri gitu ya. Menyiksa diri itu sebenarnya enggak sengaja gitu kan ya, enggak sengaja. Oh iya terima kasih Mas Allah Bunda Muti, betul. Enggak sengaja gitu kalau Bunda Muti tadi sih sharing bisnis gitu kan ya. Nah enggak sengaja menyimpan apa? Nah, menyimpan ada rasa yang tidak nyaman, pikiran yang overthinking gitu ya, yang seperti tidak terarah gitu kan ya, tidak bahagialah, tidak happy gitu ya. Nah, itu akhirnya menjadi bentuk penyiksaan pada diri sendiri. Di sini artinya kurang lebihnya adalah jatuh cinta kepada kesengsaraan gitu kan. Ini istilahnya keren sekali Bunda Vita. Kenapa Anda jatuh cinta kepada kesengsaraan gitu kan? Jatuh cinta gimana Bunda? Kan ada nih jalur bahagia. Kenapa tetap terus ada berpaling ke arah yang di sana menyengsarakan gitu kan? Berarti kan jatuh cinta tuh kan melihat terus ke arah itu gitu kan. Kenapa nggak bisa switching fokus gitu kan? Nggak bisa berbalik arah gitu kan? Nah gimana nih Bunda cara melepasnya gitu kan?
Ini juga kalau teman-teman ya tidak mencoba kembali ya, kemudian maaf ya Bun, teman-teman ya, kalau teman-teman memang benar-benar menyimak materinya gitu ya, kemudian ikut riadohnya benar-benar kayak gini nih gitu ya, jadi fokus gitu fokus gitu. Kemudian benar-benar dikunyah tuh ilmunya, diserap, praktekan, riadohnya diikuti gitu ya, nggak pakai lama teman-teman, 2 bulan saja sudah paham. Lalu menanti maintenance gitu. Maintenance itu adalah perawatan gitu. Jangan kemudian seperti ini, udah paham sih ilmu kayak gitu, ya paling nanti temanya ini gitu kan. Nah ternyata ada insight baru atau ya ada di sana kalimat-kalimat yang di sana gitu, yang makhluk gitu kan. Untuk menangani apa persoalan-persoalan ya ada di dalam diri kita gitu. Maka pada waktu teman-teman gabung seperti ini adalah bentuk cinta ya kita kepada diri sendiri. Karena apa? Nanti mudah melepas gitu kan. Ditandai dengan teman-teman di sana sayang pada diri sendiri. Pada saat ada tumbukan sudah ada nih jawabannya gitu kan. Jadi teman-teman, bentuk sayang itu adalah teman-teman jangan terlalu banyak memberikan beban pada tubuh gitu. Kasihan tubuh teman-teman ya. Kasihan dia itu lelah, dia itu capek. Maka sayangi tubuh teman-teman. Tubuh itu ada jiwa raga di sana. Lalu pada waktu teman-teman rasa tidak nyaman itu, coba teman-teman jujur, teman-teman masih ngerasain apa gitu kan. Lalu diterima tuh yang tidak enaknya, diterima, dirasain, duduk bareng di sini gitu. Ini kan duduk bareng nih nanti dinetralkan dengan bacaan-bacaan brilian. Bacaan-bacaan yang di sana seperti ya tergusur oleh air suci gitu. Ya kan dengan bacaan kitab suci gitu kan. Nah, kemudian tetesannya, gerojokannya itu kayak air yang membasuh gitu kan. Membasuh dari debu-debu yang menempel gitu kan. Ini cara Quranic vibration ya, dengan ada metode tahadus nafas, dengan tarik nafas, mengendalikannya, kemudian melepaskannya gitu kan. Nah, teman-teman di samping itu ya, pada saat teman-teman membaca dengan cara jahar semangat, tak terasa teman-teman seperti menerima peristiwa itu. Ya, peristiwa itu diterima. Ya, mungkin rasa tidak nyamannya gitu kan. Kemudian wajah orangnya, lalu peristiwanya itu gitu kan. Nanti lama-lama ya seperti dia tuh menipis habis gitu. Semakin gabung lagi, semakin ikut lagi, semakin dia mengelupas kulit-kulit bawangnya sampai rekaman-rekaman di masa kecil itu ikut terlarut, ikut terkelupas. Karena saya merasakan sendiri seperti itu. Jadi peristiwa masa kecil yang saya mendapatkan, mohon maaf ya, kekerasan lah, hinaan lah gitu ya, dikucilkan lah gitu kan. Kemudian pada waktu silaturahmi gitu kan dianggap mau utang gitu, gimana sih di sini rasanya gitu ya. Itu teringatnya udah dengan senyum gitu kan. Sudah memaafkan, alhamdulillah. Tapi sebenarnya pada saat kita teringat itu gitu ya, kalau memang benar-benar kita sudah memaafkan gitu ya, kita sudah tidak bisa cerita gitu kan. Sudah tidak bisa cerita. Nah, di sini saya menyampaikan ini adalah untuk pembelajaran gitu ya. Sudah, yang ada itu senyum, yang ada itu bahagia gitu kan. Tapi karena ini tuntutan ya untuk bisa menyampaikan, ya akhirnya saya harus mengingat kembali gitu kan. Seperti apa sih contohnya gitu kan. Nah, akhirnya itulah proses pembersihan, melepas ya dari yang tidak ringan itu ya, beban-beban itu nanti bersama dengan bacaan yang kita lantunkan, kita lepaskan. Kalau diterapi nafas, pada waktu kita tarik nafasnya, mengambil energi berlian lalu melepaskannya, asap-asap itu diulangi lagi dengan ada sugesti-sugesti yang terbaik gitu kan. Akhirnya sangat membantu ya, percepatan dalam merilis ya di sebuah tumbukan di masa lalu itu, yang mungkin menjadikan lapisan-lapisan karena pada waktu belum memaafkan ya, pada waktu memproyeksikannya belum tepat, ternyata menarik kembali ya data-data yang tidak nyaman itu hadir lagi, melapisi lagi, datang lagi, menumpuk lagi seperti itu. Akhirnya itulah yang dinamakan, Bunda kenapa persoalan saya itu datang terus gitu. Saya kok tidak selesai-selesai nih dengan tumbukan. Saya sudah sholat gitu, saya sudah ibadah, saya sudah sedekah, tapi persoalan kok datang terus gitu. Nah inilah yang memang di sana ada letak tidak tepat di pancaran teman-teman. Berarti di dalam sholatnya, ya, di dalam ibadahnya itu masih, mohon maaf, ya, masih template gitu kan, ya masih di permukaan, belum sampai ke dalam. Nah, proses sampai ke dalamnya ini adalah melalui dengan penjelasan seperti ini, kemudian dikunyah, diproses, ya, kemudian dilepaskan itu dengan mudah. Kalau tidak ada penjelasannya, ya tidak mudah. Seperti halnya membaca Al-Quran, gitu ya. Membaca Al-Quran kalau kita tidak tahu artinya, ya memang tenang di hati. Tetapi pikiran
itu sering tidak terarah gitu, karena tidak mendengarkan tausiahnya, tidak mendengarkan ada arti di dalam ayat itu ya, di dalam surat itu gitu kan, apa manfaatnya gitu kan. Jadi akhirnya hanya terasa nyaman aja, dan itu sebentaran gitu, karena pikirannya tidak bisa dikendalikan, apalagi pikiran itu cenderungnya maaf kayak anak kecil, sering memproses data-data bubur itu dengan kekuatan 3 kali lipat, tapi data-data yang baik tidak begitu kuat untuk direspon gitu. Itu sudah sunatullahnya seperti itu gitu kan. Nah, maka teman-teman, kita rutinitas ya untuk menjadikan habit kita adalah melepas, merilis, melarutkan yang tidak ringan itu agar menjadi gaya hidup kita. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita pada dasarnya adalah kertas yang putih, teman-teman. Di sana kertas yang putih artinya adalah ada kebahagiaan, ada kesuksesan, ada keberlimpahan, ada keajaiban banyak. Nah, terjadi ada tumpukan-tumpukan ya, lapisan-lapisan di sana, perisai-perisai ya, seperti debu, seperti asap gitu kan, yang melapisi gitu. Ada kayak lapisan tisu gitu ya. Tapi di sini tisunya diibaratkan bukan yang bersih gitu ya. Di sana melapisi kayak kulit-kulit bawang gitu kan. Nah, di sana ada emosi, ada keinginan, ada ego, ada perisai di mata, ada perisai di mulut, ada perisai di pikiran, ada perisai di perasaan, menumpuk di sana debunya. Maka kalau kita tidak lepas, terlihatnya gelap, teman-teman. Bingung saat ada tumbukan gitu kan. Pada saat teman-teman seperti ini, hobi untuk merilis sejatinya adalah teman-teman sayang dengan diri sendiri. Maka sering-seringlah untuk melepas, merilis, melarutkan dari endapan-endapan ya, perisai yang ada di kuantum kita. Dan nanti teman-teman akan ketemu ya, ada banyak keberlimpahan, banyak keajaiban itu kayak beruntun datang gitu kan. Ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya lapisan-lapisan perisai itu nanti semakin menipis, semakin habis gitu kan. Lalu terjadilah ada ketenangan, terjadilah ada kenyamanan yang sebelumnya belum didapatkan, ini hadir gitu kan. Lalu seluruhnya seperti effortless ya, mengalir gitu ya, melembut, kayak nyaman terasa gitu ya. Dan ini tiba-tiba nanti mengalirnya itu datanglah sajian-sajian keajaiban, kemudahan, pertolongan Allah. Dan di situ tandanya teman-teman itu ketemu dengan yang sejatinya ada di dalam diri teman-teman. Yaitu apa, teman-teman? Aslinya diri teman-teman adalah penduduk surga. Apa-apa tersedia ada kalau sudah ada di makom itu. Karena apa? Pada saat ada tumbukan pun, wow keren, praktek bener, tidak hanya di template tapi sampai ke dalam. Kalaupun ada rasa pahit, rilis. Belum saatnya kelas, bisa di atas sajadah. Saatnya kelas, wah saya malah rasanya ketagihan ini untuk belajar gitu. Karena sangat bermanfaat untuk dipraktekkan saat di kehidupan, apalagi di situasi seperti ini yang banyak sekali isu luar biasa, berita dari sana sini banyak sekali. Kita jarang nonton TV, tapi sekarang berita itu benar-benar hadir melebihi pada saat kita nonton televisi zaman dulu gitu kan. Karena apa? Ada HP gitu kan. Ada benda di sana Mr. Gepeng, tidak hanya satu gitu kan. Satu orang bisa punya 2, punya 3 gitu. Bahkan yang tokonya banyak, mohon izin saya ada HP itu sampai 6 gitu kan. Karena akunnya banyak banget gitu kan. Belum yang afiliat-afiliatnya itu banyak sekali dari karyawan-karyawan yang memegang HP-nya gitu. Maka itulah teman-teman, pada saat ada kemajuan ya di teknologi, kita iringi dengan kemajuan keimanan dan spiritual kita. Ya bismillah. Dan pada malam hari ini teman-teman tentunya ingin kembali menjadi penduduk surga. Apa-apa tersedia ada. Mau apa mau banget teman-teman? Mau atau mau banget diketik? Coba diketik. Mau atau mau banget kembali ke surga gitu ya. Merasakan ada bungkus permen saja happy gitu kan. Setidaknya kalau ndak happy tenang gitu ya. Setidaknya tenang, bisa memproses. Okay. Ada maksud apa dari peristiwa ini terjadi? Oh, toko saya mau laris ini kayak gitu kan. Saya mau laris nih, tokonya mau laris ini gitu kan. Saya sampai terjadi seperti itu, berarti saya mau laris. Kenapa? Saya merewin peristiwanya. Saya dulu ndak hanya jatuh seperti ini, bahkan diusir, bahkan juga dilempar ke sana ke sini sampai rasanya malu luar biasa seperti itu gitu kan. Di rumah sendiri disuruh pergi, punya uang seperti rasanya malu luar biasa gitu kan. Kalau ini sih sekedar jatuh aja kepleset, enteng lah gitu. Jadi kalau dulu saja yang seperti itu, sekarang saya duduk saja uang datang, bola datang gitu kan.
kemudian terkirim dengan sendiri. Saya duduk aja tuh, yang proses karyawan, yang mendatangkan ada lagi gitu, bahkan berebutan gitu. Nah setelah itu saya tinggal lihat rekening, wah saya yakin ini, saya keplesetnya ini mudah nih, nanti akan laris lancar laku langgeng. Dari yang sebelumnya bisa jadi belum mudah, nanti akan terjadi kemudahan. Di sana udah langsung terproyeksi pada waktu ada bungkus permen itu langsung, wah mau laris ini, udah 100 juta per hari ini gitu. Pasang aja proyeksi yang baik itu, jadi doa. Bismillah teman-teman. Bagaimana kita nanti bisa ahli gitu ya, bisa mudah ya berada di switching fokus yang positif saat ada tumbukan adalah harus dibiasakan mau berlatih. Bunda saya berlatihnya nggak mudah, ya berjamaah gitu kan ya. Kemudian sungguh-sungguh di sini gitu kan berjamaah, lalu ada mentornya, ikuti gitu kan. Yang baik ambil, yang sekiranya belum baik tanyakan gitu kan ya. Jadi teman-teman, pada waktu teman-teman belajar ada di sini ya. Misalnya ada yang tidak baik sampaikan ke kami gitu ya. Misalnya saya tidak enak yang ngomong sama Bunda Susan karena Bunda Susan kayak gini kayak gitu bla bla bla. Dengan Bunda Pita bisa gitu ya. Bismillah, saya tidak reaktif teman-teman. Alhamdulillah tidak reaktif. Bismillah ya, sekarang tak terima. Oke, di mana nih yang perlu saya untuk benerin gitu. Bismillah teman-teman ya. Alhamdulillah karena sudah melampaui dari berbagai proses itu tadi teman-teman. Kalau mau reaktif lagi saya berarti, kalau saya mau reaktif lagi berarti saya turun kelas teman-teman gitu ya kan, kembali ke zaman jahiliyah nanti gitu kan. Nanti misalnya teman-teman tidak bisa menyampaikan ke Bunda Pita, ke Bunda Dina gitu kan. Nah tapi apabila teman-teman mengalami kebaikan di dalam berlatih ada di sini, sampaikan ke orang lain ya. Jadi kalau ada ketidakbaikan sampaikan ke kami, ada kebaikan silakan tebarkan, silakan sampaikan. Kebaikannya apa? Keajaibannya apa? Rasa bahagianya seperti apa? Sampaikan gitu ya. Sebagai apa? Alat pemanggil kembali keajaiban. Alhamdulillah. Teman-teman semua tentu tidak bijak ya kalau misalnya saya berlama-lama ya. Kita sudah tidak sabar bagaimana sih menjadi seorang insan yang bermagnet rezeki yang berkelas gitu ya. Seperti tadi saya openingnya gitu ya, seperti itu halnya gitu ya, untuk menghadapi dari tantangan seperti apa nih gitu kan ya. Itu adalah ringkasan dari sekian sekian tahun gitu ya belajar. Nah diringkas seperti itu, tapi prakteknya memang di masing-masing makom itu adalah beda-beda, maka perlu untuk diasah kembali. Nah teman-teman, siapkan ada alat tulisnya ya, siapkan teman-teman untuk catatannya. Tentu ilmu yang baik itu untuk mudah dipraktekkan, itu untuk dicatat teman-teman. Walaupun itu sekedar coret-coret, nanti untuk dibuka kembali gitu. Akhirnya nanti bisa dibuka lagi. Oh iya ya, saya yang belum paham apa gitu kan. Nanti untuk bisa diulang lagi, kemudian sampai paham dan dipraktekannya dengan mudah. Nah, kalau sudah teman-teman menyiapkan alat tulisnya ya dan juga catatannya, yuk kita simak ya, menjadi magnet rezeki yang berkelas ya. Disampaikan oleh Bunda Pita ya, pemateri kita pada malam hari ini yang powerful ya. Kita sambut beliau Bunda Pita Naresari dan Winda. Tahu tangannya, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan, opening remindernya luar biasa ya. Bagaimana kita berusaha untuk merilis dan praktek terus gitu ya Bunda ya, intinya ya Bunda. Praktek. Ya, kita tetap senantiasa tegar dan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang ingin kita peroleh gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Nanti kita jumpa lagi dengan Bunda Susan di sesi membaca surat Al-Waqiah ya. Terima kasih Bunda Susan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Terhubung. Untuk apa kita malam hari ini di sini teman-teman? Bersenang. Mau apa? Mau banget bersenang-senang teman-teman? Mau banget. Alhamdulillah. Siap praktek teman-teman semuanya? Iya. Yakin bisa jadi? Yakin Bisa. Lah, yang nggak tahu nanti nggak dapat energi lo, biar happy dulu. Ayo teman-teman semuanya, kita tepuk tangan dulu buat diri kita sendiri. Bunda Swaibah udah tepuk tangan belum ini? Alhamdulillah, semangat ya, bakar. Apa yang dibakar? Semangatnya ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya doakan teman-teman semuanya yang hadir di ruangan Zoom ini badannya senantiasa sehat, bugar, prima luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya. Anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Sehat, segera disehatkan, badannya pulih sedia kala. Amin. Insya Allah kita semuanya punya rezeki 5 miliar 1 bulan. Amin. Bisa haji dan menghajikan. Amin. Asetnya 10.000 dinar. Amin. Semuanya bisa umroh bareng jemaah privat RFFLOP. Kita semuanya wafat husnul khotimah. Insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus, surga yang terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Happy ya teman-teman semuanya. Happy semua. Happy ya, alhamdulillah semuanya apa yang diinginkan surga ya di LOP kan. Semuanya LOP dapat surga. Bismillah Firdaus semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelumnya mari kita buka majelis kita dengan bacaan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Keberkahan, keberlimpahan, keajaiban menyertai kita semua ya teman-teman. Di situasi cuaca musim kemarau kayak gini, banyak angin, banyak debu, kemudian banyak juga virus-virus yang berterbangan, kuman dan bakteri ya teman-teman, harus memiliki semangat untuk sehat yang nomor 1 gitu ya. Dimulai dari pikiran kita sendiri, karena dari pikiran yang sehat itu bisa membuat antibodi atau imun buat diri kita ya, supaya nggak gampang terserang jenis penyakit tertentu ya. Kalau penyakit di musim kering seperti ini biasanya penyakit tentang saluran pernafasan gitu ya, ada mungkin batuk, pilek, kayak anak saya tadi barusan di belakang batuk-batuk gitu. Nah teman-teman, seperti ini yang harus kita jaga selalu ya. Kalau Rasulullah, tips sehat ala Rasulullah itu beliau rajin minum yang namanya habat sauda ya. Habat sauda itu menjadi apa namanya obat herbal yang dikonsumsi Rasulullah manakala Rasulullah tidak enak badan ya, kurang enak badan, karena kandungannya macam-macam di sana. Atau teman-teman bisa pilih madu. Madu itu juga memiliki imun antibodi yang bagus banget buat tubuh kita. Nah, takut gemuk pun karena madu manis, saya ada diabetes dan lain sebagainya, bisa susu kambing etawa ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi pilih susu yang jenis kualitasnya bagus. Jadi ini bukan promosi sih sebenarnya, tapi memang ini apa namanya tibu nabawi, obat-obat herbal yang biasa dipraktekkan atau dikonsumsi atau digunakan oleh Rasulullah, apalagi di Jazirah Arab zaman 1400 tahun yang lalu gitu kan. Betapa keringnya tandusnya, hujan juga jarang-jarang gitu ya teman-teman. Nah ini yang harus kita rutinkan ya, mengikuti apa yang Rasulullah konsumsi, berarti itu juga mengikuti sunnah gitu ya, kita juga mengikuti sunnah. Nah malam hari ini terkait dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan, ada sebuah turunan dari jurus terumbu karang ya, bagaimana mempraktekkan, memuliakan dan membahagiakan orang lain dengan mengupgrade diri kita supaya menjadi seorang magnet yang berkelas ya. Hakikat kelas diri itu artinya kita bisa bernilai. Pernah teman-teman mendapatkan pelajaran tentang value diri, nilai diri. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkelas? Nah, berkelas itu bukan hanya aura, percaya diri tanpa kesombongan sama sekali. Ya. Dan berkelas di sini tidak ada hubungannya sama sekali dengan uang. Jadi kalau teman-teman, saya bukan hartawan, saya bukan jutawan, saya bukan miliarder, saya bukan triliuner, apakah saya bisa berkelas? Oh tentu saja, semua orang bisa berkelas tanpa harus menjadi seorang miliarder, triliuner ataupun seorang jutawan gitu kan. Meskipun kita belum bisa mencapai yang seperti itu gitu. Artinya orang yang berkelas di sini adalah orang yang senantiasa dipandang oleh orang lain ya. Dengan orang itu memandang kita dengan pandangan matanya Allah, penuh kasih sayang gitu kan. Aduh saya kok lihat Bunda Susan adem gitu kan, senang banget deh gitu. Nah teman-teman memandang Pak Nas juga sama, adem, tenang gitu kan. Tidak hanya melihat wih duitnya, wih usahanya, kan enggak gitu aja gitu kan. Atau teman-teman mungkin melihat seorang guru gitu ya, bukan hanya saya gurunya gitu kan, guru-guru di luar sana yang mengajar di sekolah-sekolah ya, yang mengajar anak-anak teman-teman semuanya.
atau dosen-dosen gitu kan. Dosen A, dosen B, guru A, guru B gitu kan. Kok saya aduh ya ngelihatnya guru ini kenapa gitu kan. Nah, ini adalah orang yang berkelas. Mereka memiliki citra diri dan mereka memiliki nilai. Kan? Bagaimana teman-teman memandang seorang kiai, bagaimana teman-teman memandang seorang ustadz, gitu kan? Itu pandangan teman-teman pasti berbeda ketika teman-teman melihat seorang satpam, benar nggak? Atau ketika teman-teman melihat seorang mang ojol, gitu kan? Ada mang ojol A dengan mang ojol B, tapi saya kalau melihat mang ojol A kok kayaknya kok dia kok adem banget, tapi saya lihat mang ojol yang ini kok biasa aja, gitu kan? Nah, karena semua orang punya nilai. Nah, nilai itu tergantung dari usahanya, dan nilai itu nggak ada hubungannya dengan uang sama sekali, gitu ya. Bagaimana ustadz-ustadz kampung yang mengajar TPQ, gitu kan? Dia bukan orang yang banyak harta, gitu kan? Secara penampilan biasa-biasa aja, tapi ternyata orang tersebut gitu memiliki karisma, gitu. Dilihatnya tuh wah ini kayaknya orangnya enak banget diajak ngobrol, gitu kan. Kalau deket-deket dia kok kayaknya ada bener gitu, ada esnya kali gitu. Nah gitu teman-teman. Nah, maka persepsi versus realita berkelas, gitu kan, itu akan menjadi sebuah tolak ukur yang menjadi mindsetnya teman-teman semuanya. Itu banyak orang yang menilai ya, ini orang-orang apa namanya, orang-orang yang biasa menilai hanya dengan harta saja, gitu kan. Ada orang-orang yang menilai hanya dengan harta saja, menganggap bahwa mohon maaf ini kepencet tadi ada catatan ya. Oke, saya lanjut ya, sudah nampak ya. Nah, ini ada orang yang beranggapan bahwa ya, kelas itu ditentukan dari status sosial, ditentukan dari banyaknya kekayaan materi, ditentukan dari merek tas brandednya, ditentukan dari merek sepatunya, ditentukan dari berapa jumlah kendaraan mewahnya, serta ditentukan dari jumlah followers di sosial medianya. Padahal itu semua hanyalah simbol, gitu ya. Jadi ini hanya simbol, wujud pencitraan aja. Nah, itu tidak menjamin orang lain melihat kita dengan rasa hormat, dengan rasa memuliakan, dengan rasa pengen memandang dengan penuh cinta kasih. Contoh ya kasusnya. Teman-teman, mohon maaf, ada ya, bukannya kita menggibah sih, enggak gitu ya, walau alam gitu. Ini apakah ini memang benar menjadi tabiat beliau atau enggak, saya nggak tahu gitu kan. Ada sebuah artis gitu, seorang artis yang di sosial medianya gitu, dia itu terkenal gonta-ganti pasangan atau cewek, atau mungkin teman-teman pernah tahu gitu kan, ada seorang artis dia punya anak tapi nggak nikah. Banyak kan, ada ya, saya nggak usah sebut nama deh. Nah, kalau teman-teman melihat followernya di TikTok, di Instagram banyak kan, dan kemudian teman-teman melihat kehidupannya, dia jualan juga di TikTok gitu kan, dia juga bisa datang berwisata, pergi ke luar negeri dengan mudahnya gitu kan, sewa jet pribadi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, status sosialnya sih kaya raya teman-teman, status uangnya kaya raya, tapi bagaimana status netizennya? Walaupun dia diikuti netizennya, tapi komentarnya adalah haters, benci dia sama orang ini, kamu mah gak nikah, kamu mah begini bla 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 gitu kan. Followersnya banyak sampai berjuta-juta orang gitu. Nah, apa yang terjadi? Orang yang demikian berarti value-nya, ya, persepsi di masyarakatnya, walaupun dia memiliki segala status sosial, berarti sebenarnya dia value-nya belum tinggi, teman-teman. Tapi sebaliknya ya, realita dari karakter sejati, orang-orang yang penuh ketenangan, berbahasanya baik gitu kan, punya integritas moral yang konsisten. Nah, orang-orang pasti akan diam-diam mengamati, oh ternyata orang ini baik, ternyata orang ini tidak haus validasi, ternyata orang ini bisa memberikan pencerahan gitu kan, untuk orang lain, bersinar, memberikan keajaiban untuk orang lain yang di sekitarnya, bisa membuat dia bahagia, padahal orang itu bukan siapa-siapa gitu. Dia hanya seorang guru ngaji di kampung gitu.
Kok ada yang seperti itu? Ada, dia nggak main sosial media, tapi di kampung semua orang hormat sama dia, gitu kan. Dia meskipun masih muda, semua orang tuh kalau ketemu dia, iya pak, gitu kan. Semuanya yakin dan percaya sama dia. Gitu. Ini karakter yang kita inginkan menjadi orang yang berkelas, gitu ya teman-teman. Nah, ketenangan dan karisma itu bisa didapatkan dari orang yang berkelas. Ya. Orang yang berkelas itu respect orang lain itu akan tumbuh secara alami. Dan dia tidak perlu terburu-buru membuktikan diri kepada orang lain bahwa ini loh saya, gitu kan. Saya punya status sosial, saya punya medsos, banyak followersnya, saya punya jabatan, gitu kan. Saya punya segala kemewahan yang kalian belum punya mungkin, gitu kan. Saya punya toko yang banyak, gitu kan. Nah, orang-orang memandang dia kaya, orang-orang yang memandang dia pejabat, tapi ketika ada nilai setitik maka rusaklah susu sebelangga, gitu. Orang itu langsung jatuh. Ya, jatuh itu sebenarnya karena kehendaknya Allah juga, mungkin sebagai reminder supaya kita tidak terlalu sombong, kan? Ya kadang nggak seperti itu teman-teman. Lalu kenapa saya mengikuti RFFLOP kok rasanya kok ngantuk, rasanya kok lelah, rasanya kok begini, rasanya kok begitu, besok kok ada acara, ternyata acaranya terus aja ada acara, ya, yang membuat menghalangi kita untuk tidak ikut belajar. Nah, itulah yang dinamakan dengan godaan syaitan, teman-teman. Sehingga kita lama-lama akan melupakan habit kebiasaan kita yang sudah ajaib. Nah, ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita harus perbaiki juga dari dalam diri kita, evaluasi, gitu. Nah, ketika kita mau menjadi orang yang berkelas, maka kita membutuhkan ketenangan untuk memunculkan karisma yang ada di dalam diri kita. Nah, ketenangan inilah yang memegang prinsip kontrol diri yang kokoh, menjadi dapat manakala kita nggak mau belajar, nggak akan bisa. Sekalipun teman-teman alasan, mohon maaf ya, saya sibuk bun, saya ada acara, saya begini, saya begitu, gitu kan. Saya ngejar-ngejar deadline dan lain sebagainya, tanpa kita melupakan hak jiwa, gitu kan. Kita melupakan hak jiwa, kita nggak mau belajar, ya kan. Nah, nanti yang akan terjadi futur, gitu. Setelah futur apa? Ya bukan ketenangan lagi yang didapat, tidak ada kontrol diri, jiwanya kurang bertumbuh, gitu kan. Akhirnya ambiar semua, magnet rezekinya gitu turun terberas. Mau ngelanjutin menjadi orang magnet rezeki, ya. Responnya dalam belajar itu harus mindfulness, tenang, mendengarkan, ya kan, sibuk menaikkan kualitas diri kita, gitu. Nggak usah sibuk menjual drama, menjual kemana-mana, gitu kan. Nggak ada waktu nih. Semua orang kalau bilang sibuk, panas, orang paling sibuk, Bunda Susan sibuk, saya juga ada kesibukan, gitu ya. Nggak sibuk, pengangguran pun sibuk. Ya, belum ada pekerjaan tetap pun sibuk apa? Sibuk nyari kerja, kan. Nah, ini teman-teman, maksudnya supaya menjadi orang-orang yang magnet rezeki itu adalah membiasakan diri kita menjadi orang yang penuh dengan ketenangan. Ya, nah ketenangan ini bisa dimiliki dari 7 attitude utama, sikap, karakter, gitu ya, menjadi orang yang senantiasa menjaga dan merawat terumbu karang. Nah, ketika kita mau meningkatkan level karakter kita, maka akan secara otomatis teman-teman semuanya jadi naik kelas. Nah, meningkatkan level karakter itu seperti apa, Bun? Di antaranya, selain teman-teman belajar, itu teman-teman praktek. Tadi apa yang disampaikan oleh Bunda Susan kemarin malam, ya. Kemarin malam Bunda Susan itu menyampaikan menjaga disiplin kata. Nah, kata-katamu mengubah nasib. Kalau dalam pancaran pikiran kita, saya ngomong, aduh saya sibuk Bun, saya banyak acara Bun, saya nggak ada waktu belajar. Beneran nggak akan ada waktu untuk Allah. Itulah teman-teman akan terus dikejar-kejar dunia, dan teman-teman akan melupakan mengejar akhirat. Akhirnya apa ya, persoalan, karena kita yang mencari-cari sendiri persoalan. Padahal belajar magnet rezeki kita mencari solusi, ya, supaya persoalan itu diselesaikan oleh Allah. Iya enggak? Biar persoalan-persoalan kita ditolong oleh Allah, kan tujuannya itu. Tapi attitude kitanya, gitu, attitude kitanya yang belum bisa
belum bisa untuk mengubah karakter. Nah, mengubah karakter ini kan perlu dengan konsisten. Kalau tidak ada sikap konsisten, inkonsisten, ya nggak bisa. Lalu 7 attitude itu apa? 7 sikap. Yang pertama, sopan tanpa pandang orang. Ya, teman-teman sama pejabat sopan, tapi sama tukang becak nggak sopan. Nah, sama CEO sopan, tapi sama wali murid, dia mah wali murid, kita nggak sopan, gitu kan. Nah, budi bahasa, disiplin kata itu adalah modal utama menjadi orang yang beradab, beretika, gitu ya, berkarakter. Nah, ini adalah orang yang sopan. Attitude yang pertama. Yang kedua, tenanglah saat teman-teman emosi. Jangan mudah meledak. Ingat, jangan mudah meledak, ngegas. Ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Tenang, tidak mudah emosi. Nah, tidak mudah meledak atau tidak mudah ngegas, mampu mengontrol diri di tengah keributan. Jadi kalau teman-teman melihat huru-hara apapun itu, gitu kan, teman-teman jangan ikutan emosi. Huru-haranya apa itu? Piala Dunia, Bun. Argentina versus Spanyol. Pada emosi nggak tuh, gitu. Bapak-bapak gimana, emosi nggak tuh? Argentina bla bla bla, Spanyol yes. Nah, gini teman-teman. Jadi yang namanya orang magnet rezeki, sekalipun itu adalah sebuah hal yang seru gitu untuk kita komentari. Nah, orang-orang MR itu punya kendali keliling kita. Ada rapat yang tidak nyaman gitu kan. Ya, tunjukkan bahwa saya orang yang dewasa, saya orang yang bisa berbicara dengan bukan hanya logika. Ya, bukan dengan logika aja. Karena kalau bicara hanya dengan logika, ujungnya kontrol emosinya nggak dapat, teman-teman. Tapi butuh kontrol pikiran dan perasaan. Pandang sesuatu itu jangan dari sudut pandang yang lurus aja. Kita melihat penggaris kalau di depan bentuknya kok lurus seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat, ubah sisi melihatnya dari sebelah samping kiri apa samping kanan, oh bentuk penggaris pipihnya ternyata seperti ini ya. Nah, ini adalah tingkatan mental gitu. Mental bukan mental, mental. Mindset ya. Jadi lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, mereframe. Kalau orang-orang kemarin pada greget gemes ya, piala yang paling mudah gitu, persoalan yang paling mudah buat kita. Ibu-ibu emang nggak pernah lihat bola, bunda gimana? Oke. Kalau teman-teman melihat ya, abang sayur jualan sayurnya ada yang nggak seger, nah, ibu-ibu sewat nggak? Wah, sayur nggak seger, kenapa dijualnya harga? Tetap kekuatan emosi yang pengen, itu. Nah, maka ketika teman-teman merespon sebuah peristiwa sesederhana apapun itu, ya, wah ini keren, sayurnya kurang segar, kenapa dia jualannya kok masih seharga-harga yang segar gitu kan. Maka teman-teman jangan buru-buru menyalahkan, ih kamu ambil untungnya banyak banget, tega ya jualan sayur udah ayu ya pakai harga sayur yang segar ya. Dalam hati ini kita terus kemudian mau marah-marah sama tukang sayurnya gitu kan. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, mungkin dia jualan dengan harga yang sama dengan sayur. Barangkali anaknya di rumah sakit gitu kan. Atau istrinya lagi butuh biaya melahirkan. Nah, ditanyalah abang tukang sayurnya, bang, ini sayur kurang segar. Kenapa abang jualannya kok masih melihat dengan sudut pandang yang berbeda tanpa langsung menjudge, menyalahkan orang itu. Gitu. Nah, inilah orang yang bisa mengambil sikap. Tenang dulu, kan. Gak usah buru-buru menyalahkan orang lain. Ada ketidaktepatan orang lain di sana. Umpama kita minta klarifikasi aja dulu. Kemudian yang ketiga, pede tanpa pamer, percaya diri tapi nggak usah pamer, harus validasi gitu kan. Maka orang-orang yang low profile, percaya dirinya mantap, tidak perlu memposting
semua pencapaiannya demi mendapatkan pengakuan publik. Weh, hari ini saya closing, weh, berapa? Nah, pastinya nggak hanya di satu tempat, di atas saja yang mengetahui pencapaian. Tapi sesekali kita boleh memotivasi. Bunda Murti barusan saja closing 20 dinar. Wah, keren, beri tepuk tangannya. Bunda Asnidar mendapat tiket SGS Bali, beri tepuk tangannya. Posting dong, boleh. Ini pencapaian saya, gitu. Boleh. Sesekali, kan nggak setiap hari postingnya. Nah, kalau setiap hari itu namanya pamer. Hari ini pamer tiket SGS, besok lagi pamer beli tas baru, namanya tas merek buaya gitu kan. Kulit buaya maksudnya. Nah, besoknya lagi pamer apa? Tahu ya bahwa memberi cahaya orang lain, tapi kadang-kadang kita enggak gitu. Ada yang seperti itu, pamer, haus validas. Jurus apa yang belum saya penuhi di sini? Gitu. Ya, teman-teman harus bisa meneliti itu gitu. Lalu selanjutnya, orang ajaib itu paham kapan harus diam, kapan harus mendengarkan, kapan dia harus bicara. Karena apa? Orang-orang ajaib itu nggak perlu banyak bicara. Kalau anak gen apa? Kalau saya gen apa? Gen milenial, Bunda Susan gen X gitu. Nah, yaping-yaping itu istilah anak sekarang, Bunda. Yaping-yaping itu artinya banyak bicara. Banyak bicara. Dia nggak mau mendengarkan orang lain ngomong, terus nggak mau kalah. Ngomong terus nggak selesai gitu. Bagaimana orang mau menciptakan rasa hormat ke dia kalau dia ngomongnya nggak selesai dan ngomongnya nggak ada mutunya. Cerita ngalor ngidul, ngalor orang Jawa gitu kan, ngetan ngulon, mendugur mengisor ke atas ke bawah gitu, dikulitin semua. Nah, inilah yang menghilangkan rasa hormat. Orang itu tujuannya pencitraan, tapi ujung-ujungnya pencitraannya itu tidak berkelas, menghilangkan value-nya dia sendiri. Karena dia nggak mau diem, dia nggak mau dengerin orang lain. Artinya dia tidak bisa menghargai orang lain. Boro-boro menghargai orang lain, artinya dia juga sedang merendahkan diri dia sendiri. Ya, tidak menghargai orang lain dan tidak menghargai diri sendiri. Nah, maka itu penting kita memiliki harga diri, menghargai diri sendiri yang kuat, tidak bisa direndahkan oleh orang lain. Maksudnya begini, kadang-kadang orang kan ingin merendahkan kita gitu, kadang-kadang menyebarkan berita yang palsu tentang diri kita. Ya udah, biarkan saja gitu kan. Ketika memang kita harus punya keyakinan bahwa apa yang Allah tinggikan tidak akan bisa direndahkan oleh orang lain, ya kan? Dan ketika Allah memberikan kemanfaatan buat diri kita, maka orang lain tidak bisa menghilangkan manfaat itu. Paham nggak, teman-teman? Ya, ketika Allah memberikan kemanfaatan untuk diri kita, maka orang lain tidak bisa menghilangkan kemanfaatan dalam diri kita kalau Allah berkehendak. Contoh, ada orang yang ingin menjatuhkan saya, gitu. Ada orang yang ingin mengusir Bunda Sus dari rumahnya, contoh, gitu kan. Kalau Allah sudah berkehendak dan memiliki ketetapan di sana dan ada ketenangan diri kita di sana, bahwa saya yakin Allah bantu, saya yakin Allah bantu, maka orang lain tidak menjatuh. Kalau Allah tidak berkehendak, setinggi apapun kita mempertahankan jabatan kita, kan, kena dikit aja langsung jatuh. Kesehatan apa? Karena apa? Gitu. Orang-orang yang berkelas itu orang yang bisa menjadi jangkar, ya, orang yang kuat,
Ya, artinya dia bisa menguatkan orang lain. Dia punya karakter kan, dia punya prinsip kan, dia orang yang jujur kan. Ya. Kemudian dia bisa menguatkan orang lain yang terombang-ambing. Nah, gitu teman-teman. Saya kemarin-kemarin bilang, apakah teman-teman sudah saling silaturahmi satu sama lain? Ke teman-teman privat RFFLOP, saling mengingatkan. Ya, hey mau ini nih privat RFFLOP lagi. Ya, perpanjang udah belum? Nah, kemudian apa namanya udah menghubungi Bunda Dina udah belum gitu kan? Sudah saling mengenal apa belum? Bunda Suhaibah sudah kenal Marhati apa belum gitu kan? Bunda Estriana udah kenal Bunda Suhaibah apa belum gitu. Kan gitu ya kan. Nah ini adalah ya supaya kita menjadi orang yang satu sama terhubung gitu teman-teman, saling menguatkan. Kalau ada yang terombang-ambing, aduh kayaknya aku sibuk deh Bunda Murti, woi jangan keluar. Kalau Bunda Murti itu Bunda Murti saya tahu gitu kualitas beliau, wah jangan keluar, ayo melu 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 gitu. Langsung kalau orang coba bilang ya oprak-oprak gitu kan, nggak bisa, kamu kalau mau aja nggak boleh kayak gitu kan. Harus kayak gitu teman-teman ya, punya karakter sehingga dia bisa menjadi jangkar tarik orang lain gitu supaya nggak kemana-mana gitu kan. Nah inilah yang disebut orang yang berkelas gitu. Dan harga diri itu tidak bisa dibeli dengan materi, melainkan dibangun dengan konsistensi jangka panjang. Ya, ini ya teman-teman. Orang yang berkelas itu punya harga, value diri, nilai dirinya, ya kan? Perlu dibangun dengan konsistensi. Teman-teman nggak konsisten. Nah, gimana mau disebut magnet ajaib yang berkelas kalau nggak konsisten, ya kan? Nah, sikap dasarnya yang terakhir membangun aura respect tanpa diminta, ya kan? Lalu praktekkan sikap-sikap ini teman-teman secara konsisten. Nah, maka keajaiban teman-teman akan meningkat pesat. Orang lain akan merasakan aura positifnya yang teman-teman miliki ya. Nah, ini ada sebuah kutipan dari seorang penyair terkenal di Indonesia namanya Pramudia Anantatur. Nah, pernah dengar nggak teman-teman? Orang yang beradab hanya bisa dibedakan dari budi bahasanya. Jadi karakter, disiplin, katanya ya. Jadi jangkar, orangnya sopan, dia punya prinsip gitu kan. Tidak pencitraan doang gitu kan. Harga dirinya ada. Nah, inilah orang-orang yang berkelas ya. Nah, tahapannya seperti ini teman-teman ya. Mulai dari sikap yang pertama. Nah, sikap sopan kepada siapa aja, memuliakan tanpa melihat siapa orangnya gitu kan. Kalau itu adalah mbah-mbah yang ada di pasar ya tetap kita harus hormati beliau. Terus berlatih ketenangan ya saat menghadapi situasi emosional. Ya, hindari sifat yang suka pamer. Pamer sana, pamer sini, saya sudah bisa ini, bisa itu gitu kan. Pamer keajaiban bagaimana? Boleh di komunitas Magnet Rezeki itu namanya pamer keajaiban. Tapi kalau teman-teman udah keluar ke sosmed yang lebih luas lagi, misalnya di X atau di Facebook, di sana orangnya nyampur, orang MR dan bukan orang MR. Ya, yang melihat status teman-teman itu bukan hanya orang-orang MR aja. Nah, teman-teman pamer keajaiban uang segepok. Nah, itu malah mengundang perhatian, penipuan, terus boleh jadi ada yang pengen mencuri dan lain sebagainya. Hindari itu. Gitu. Yang ketiga, pahami kapan harus mendengar. Ya, mendengar orang lain saat orang lain itu berbicara dan butuh sebuah validasi. Teman-teman harus mampu. Mampu apa? Mampu untuk mengingatkan mereka. Gitu. Jauhi konflik atau drama sepele. Jadi dengan mang-mang sayur gitu ya, nggak usah drama gitu. Lalu pegang teguh kejujuran serta prinsip hidup teman-teman secara konsisten. Prinsip kita apa? Menjadi orang yang senantiasa satu sama terhubung, menjadi orang magnet rezeki yang berkelas gitu kan. Dengan menjalankan 10 jurus dasar magnet rezeki, menjaga bahagia di atas rata-rata dan memuliakan membahagiakan orang lain. Kalau ada ketidaktepatan, benturan dan gesekan, yang turun garis kebenaran kitanya dulu. Jangan buru-buru menyalahkan kamu yang salah, saya yang benar. Ya, tapi benar-benar turun garis kebenaran. Oh maaf ya Mang, barangkali saya nggak paham, bukan?
gitu ya. Saya mohon maaf Bun, mohon maaf banget kita, mohon maaf banget. Nah ketika itulah, ketika teman-teman mengetahui ada orang yang turun garis kebenarannya, maka teman-teman harus bersedia untuk memaafkan dia, ya kan? Kalau teman-teman nggak bersedia memaafkan dia, tetap enggak, udah ini, kan dia udah minta maaf, lalu kenapa tidak dimaafkan? Berarti ego kita yang tinggi, gitu yang perlu diingat-ingat teman-teman ya. Dan ini akan menghambat apa? Keajaiban kita. Ya mudah, makanya mudah menjadi apa namanya, orang yang senantiasa kalau orang Jawa bilang katut atau FOMO, ikut-ikutan itu ya. Nah ini kita tidak mau menjadi hal yang semacam ini gitu ya. Maka teman-teman semuanya, harga diri tidak bisa dibeli, tapi harga diri hanya bisa dibangun.